Bapak Ibu, dari teks ini kita diberikan tema ini dibenci karena menjadi apa? Ini sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Pernahkah kita dibenci? Atau pernahkah membenci seseorang? Yang kebanyakan kalau kita melihat orang yang sedang jatuh cinta, kemudian ketika putus, itu lebih merasakan bagaimana kebencian itu ada. Kemarin ini anggur tidak bergaul. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benci adalah sesuatu yang berkaitan dengan ketidaksenangan kita terhadap sesuatu. Dan ketika intensitasnya meningkat, kebencian itu bisa saja akan membinasakan nyawa orang lainnya. Ketika intensitas semakin meningkat, jadi benci ini bukan sesuatu hal yang menghinakan sebenarnya. Baik itu yang membenci dan juga orang yang membenci itu sendiri. Biasanya kalau kita melihat orang yang kita benci, kita akan mencoba untuk menghindari bahwa ketemu orang itu, menjauh dari itu. Tetapi ini dalam teks kita dikatakan bahwa inilah natur dari orang Kristen, bahwa kita ini dibenci oleh dunia, tidak dikasihi dunia. Dan dikatakan dalam ayat Alkitab bahwa kenapa kita dibenci? Karena kita memang tidak berasal dari dunia. Maka celaka kalau kita sangat mencintai dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Itu bukanlah kehidupan kita. Bapak Ibu, ini real ya, bahwa kekristenan ini adalah sesuatu hal yang dibenci oleh dunia. Saya mengambil contoh konkret Grace. Dia punya anak namanya Abiza, dia non-Muslim. Maksudnya dia non-Kristen. Awalnya mereka sangat akrab dan memang di mereka itu 98% itu adalah non-Muslim. Awalnya mereka sangat akrab, bermain, pinjam sepedaan, bersepeda bareng. Tetapi beberapa bulan kemudian, anak itu sudah tidak mau lagi berteman dengan Grace. Teman-temannya berkata, jangan berteman dengan orang Kristen. Nah, anak ini tidak melakukan sesuatu hal yang salah. Kalau misalkan dia memukul atau memaki, itu umrah ya. Tapi ini anak 4 tahun, dia juga nggak tahu memaki ya. Belum pernah diajari dia memaki. Tapi ini real. Hanya karena dia adalah orang Kristen, lahir dari keluarga Kristen, orang tuanya Kristen, dia dibenci. Jadi ini realita kehidupan yang ada di sekeliling kita. Bahkan kita mengalami sendiri di lokasi di mana kita bertetangga, berkeluarga di sekeliling bahwa kita tidak diterima dalam keberadaan kita. Nah, karena kondisi seperti ini, maka Yesus menyatakan dalam perbincangan dalam di yang lain memberikan judulnya doa ya, permohonan Yesus. Dan meminta kepada Bapa dalam ayat yang ke-14, aku telah memberikan firman kepada mereka dan dunia membenci mereka. Yesus memberikan firman kepada orang-orang yang dia kasih, orang-orang yang percaya kepada dia. Memang dalam konteks pembacaan kita hari ini itu seolah membawa kita ke belakang, di mana sebelum terjadinya Jumat Agung. Karena dalam teks Yohanes 17 ini itu adalah kisah di mana Yesus berkumpul bersama dengan muridnya, kejadiannya hari Kamis, berkumpul dengan para murid, kemudian di situ dia menyampaikan pengajaran-pengajaran, termasuk dalam hal jika nantinya ketika kau berada dalam lingkungan kalau kau percaya kepada saya, bisa saja kau akan menemukan orang yang membunuh, menyiksa orang, mengatasnamakan mereka berbakti
Dan itu sudah terjadi pada masa itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka sudah terbiasa ketika ada orang yang menyimpang dari Taurat, tidak bersama-sama dengan hukum Taurat, maka hukumannya adalah mati. Di PL ada hukum raja yang dibebaskan dengan mati. Jadi itu realita. Mereka melakukan itu karena mereka berpikir bahwa ketika saya membunuh, ketika saya menyiksa orang ini, maka saya sedang menjalankan syariat Yahudi atau syariat Kristen, karena di Kristen juga ada fanatisme. Ada. Kita gereja tidak, tapi dalam kelompok tertentu mereka ada fanatisme agama yang berbeda dengan mereka, itu harus disingkirkan. Hampir setiap agama termasuk Kristen. Nah, Bapak Ibu, inilah konteksnya. Yesus bersama-sama dengan mereka makan roti, dan kemudian Yudas meninggalkan mereka dalam perjamuan itu. Kemudian Yesus melanjutkan kisah ceritanya dan pengalaman hidup yang diajarkan kepada, termasuk dalam hal pembasuhan kaki. Ketika Yesus melakukan pembasuhan kaki dalam konteks ini, maka ia sedang menjawab setiap pertanyaan dari para murid. Siapakah yang duduk di sebelah kanan dan siapakah yang duduk di sebelah kiri? Karena dia tahu bahwa para murid yang sedang ajar saat ini mereka akan menjadi pemimpin di masa depan, maka mereka harus berdiri dengan jawab keterangan dan sangat bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi pada masa itu. Kalau pada saat itu bahwa yang Tuhan atau pemimpin itu tidak akan bakalan mencuci, membasuh kaki orang bawahan, tetapi Yesus melakukan dengan contoh dan teladan. Ia mau melayani. Jadi kalau mau menjadi seorang pemimpin, menjadi bupati ke depan, atau menjadi apapun ke depan, maka ketika dipercayakan itu bukan untuk mencari kedudukan jabatan agar dihormati, tetapi untuk siap mau melayani. Yesus sudah mengajarkan murid pada saat dia bersama-sama dengan dia dan mengajarkan mereka hal itu, apa yang akan mereka kerjakan ketika akan menjadi pemimpin ke depan. Kemudian juga dikatakan bahwa para murid ini dijanjikan mereka akan menerima Roh Kudus, dan itu telah kita rayakan, jadi itu telah tergenapi. Saya kurang mengerti kenapa seolah-olah sinode kita ini membawa kita ke belakang. Harusnya dalam hari-hari besar gereja kita masuk dalam karya pelayanan yang diberikan oleh Roh Kudus dan juga misi untuk para murid dalam hidup ini. Tetapi saya tidak mengambil poin itu, tetapi yang terpenting bagi kita adalah kita harus melihat apa yang hal positif yang bisa kita ambil dari teks kita ini. Nah, dikatakan di sini bahwa ia memberikan mereka firman. Firman ini sangat berguna ya bagi kehidupan orang percaya. Firman ini bisa berfungsi untuk menuntut kehidupan kita. Di pasal yang lain dikatakan bahwa firman itu ibarat pedang bermata dua yang bisa memilah sumsum yang tercari. Dan juga dikatakan bahwa firman juga itu bisa menolong orang untuk bisa melewati godaan atau cobaan. Saya ambil contohnya, tidak banyak kami contoh dari dan Tuhan Yesus saja. Ketika Yesus dicobai dalam gurun, maka pencobaan pertama Yesus membalas iblis dengan memakai firman. Pencobaan kedua juga begitu, dia membalasnya dengan firman Tuhan. Dan ketiga juga begitu, dia membalasnya dengan firman Tuhan. Maka jika ada orang-orang yang berpindah meninggalkan iman yang telah diberikan oleh Tuhan bahwa dia tidak mendapatkan sesuatu dalam Kristen, tidak menjauh sebelum akal dan logikanya, itu bisa dipertanyakan bahwa dia sebenarnya tidak belajar firman Tuhan. Mereka yang meninggalkan iman itu terjadi karena mereka tidak memahami firman Tuhan dengan baik dan benar dalam hidup mereka. Padahal di sini di Alkitab kita bahwa Yesus itu ketika berada di dunia yang membenci kita dan memberikan firman agar kita tetap kuat dalam menghadapi kebencian yang ada di dunia. Kedua juga yang berikutnya adalah bahwa Yesus dalam keadaan kebencian, dibenci oleh dunia, tidak disukai oleh dunia, Yesus tidak meminta kepada Bapa agar mereka dibawa ke surga.
Kalau dari itu mau ke surga. Ada yang mau ke surga. Kalau saya belum deh. Tuhan berikan saya kesempatan. Tetapi kalau Tuhan tidak ada, kita nggak bisa tahu kan? Tetapi dalam teks ini Yesus tidak menghindari manusia atau melepaskan manusia dari penderitaan yang dia alami. Kalau tadi ada ujian tersoleh, Tuhan tidak menjadikan bahwa hidup atau orang itu selalu hidup. Kadang-kadang berbunyi. Demikian juga kehidupan kita. Kadang ada sukacita, kadang ada derita, kadang ada kesannya. Tapi semua itu ada dalam rancangan Tuhan tidak pernah melepaskan. Sangat berbeda dengan ajaran yang diambil oleh para gereja yang mereka menganggap bahwa ketika bencana atau penderitaan, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan diangkat dulu ke surga. Mereka dilepaskan dari penderitaan. Mereka tidak ada yang penderitaan. Padahal dalam seluruh sejarah Alkitab kita, bahwa manusia yang ada di dalam Tuhan itu akan terus dan terus mengalami penderitaan. Jika bukan hari ini, mungkin minggu depan ada lagunya. Udah apa boleh dibilang. Tapi itu realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami posisi berbeda. Tuhan tidak akan mengangkat kita karena di dalam Alkitab sendiri Dia sudah meminta agar kita langsung diangkat ke surga. Jadi ajaran menyatakan bahwa ketika penderitaan itu ada kita akan diangkat ke surga. Enggak, itu tidak sesuai dengan kita. Kenapa? Karena Paulus sendiri juga dalam tulisannya dia mengatakan bahwa apakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan, aniaya, kelaparan, ataukah pedang? Motif? Tidak ada. Jadi kalau penderitaan yang selalu kita alami ini seperti gaya hidup kita orang Kristen. Maka itu adalah lifestyle bodoh. Ini gaya hidup ini kita kehidupan sehari-hari yang harus dijalani. Jadi tak perlu takut dalam menjalani hari-hari seperti itu. Kalau kita diberikan penderitaan, kita terima. Tapi kita terima, kenapa? Karena kita dapat penghiburan. Di dalam ayat 15, kalau saya baca kepadanya, dalam ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bisa saja kita ini mengalami penderitaan, tetapi di Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan melindungi kita dalam setiap penderitaan, pencobaan yang ada. Allah yang kita sembah tidak seperti Ahmad Yesus yang menganggap bahwa setelah Ia menciptakan segala sesuatu maka Tuhan itu melepaskan ciptaan asal diciptakan saja. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Setiap orang yang Dia ciptakan, Ia panggil untuk menjadi anaknya, itu berada dalam providensi Tuhan. Dan itu melihara mereka bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun terpuruk mereka, Ia akan mencoba untuk mengangkat mereka kembali untuk bisa berdiri dan kembali kepada itu suatu kata-kata yang bisa menghiburkan kita anak Tuhan yang sedang berada dalam penderitaan. Saya tidak tahu saat ini kita sedang menderita ada pergumulan, tapi Allah senantiasa dalam Alkitab menyatakan bahwa Ia senantiasa memelihara kehidupan kita. Ia tidak meninggalkan kita. Ia akan terus bersama-sama dengan kita bagaimanapun keadaan yang kita alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang adalah milik Allah. Saya mengambil contoh seperti ikan. Ikan itu memang dia berada di lautan, tetapi ia tidak pernah asing. Mungkin dunia selalu penuh dengan kebersihan di sekeliling kita, tetapi kita tidak tercemar
atas kebencian itu untuk hidup terus untuk membenci seperti mereka dan menjadi aplikasi saya katakan di sana banyak teman-teman dan menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Tetaplah teguh meskipun kita menjalani kebencian ada. Yang kedua, ampunilah mereka yang membenci. Yesus hadir di dunia ini tidak untuk membinasakan orang-orang yang berdosa, tetapi Dia hadir untuk merangkum mereka untuk bisa kembali ke Allah. Dan yang ketiga, tunjukkanlah kasih kita. Jangan meninggalkan mereka hanya karena kebencian. Tunjukkan bahwa kita mengasihi mereka, kita adalah orang yang telah disediakan oleh. Dan menjadi ayat hafalan bagi kita itu terambil dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kita bersama-sama.